Makanya ada ulama tuh ngasih penjelasan lagi atau pencerahan. Berarti kalau kita wafat saat kita belajar, berarti kan fisabilillah. Mungkin ada santri pernah tuh ada beritanya, ada anak belajar di pondok pesantren, kemudian meninggal di pesantren, sakit. Fisabilillah ya, luar biasa sekali, mulia ya, mulia. Nah kalau kita nih rutin nih, kita berkomitmen ikut pengajian. Alhamdulillah kebetulan dekat dari rumah. Alhamdulillah ada pengajian nih, sanggar ngadain pengajian. Ikut daftar rutin Punya komitmen seperti itu, berarti kan kita tercatat sebagai pelajar. Kita nggak tahu umur, ya kan? Siapa tahu tiba-tiba kita dipanggil sama Allah. Nah, insya Allah mati dalam keadaan fisabi. Gampang sebenarnya dalam Islamnya untuk ibadah. Mengisi kemerdekaan dengan dua hal, kita berbakti dan mengabdi. Berbakti, kita berusaha untuk beramal soleh, berbuat baik, menjadi pribadi yang baik. Seperti tadi, dengan belajar, menuntut ilmu. Kalau mungkin kita sudah menjadi orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, maka sekolahkan anaknya dengan sekolah yang baik, yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Nah, apalagi pendidikan agama jangan tertinggal. Pendidikan agama utama. Zaman sekarang orang kebalik. Pendidikan dunia dikejar-kejar, agama dilupakan. Sebenarnya kami dapat pelajaran dari sanggar di bawah didikan Bunda dan almarhum. Bahwasanya belajar agama itu mahal. Pengajian itu memang harus diusahakan, harus diperjuangkan. Seperti itu. Perjuangannya apa? Orang tua ini perjuangan untuk bawa anaknya ke pengajian butuh perjuangan. Kadang anaknya sibuk main HP. Berjuang. Bahkan kemarin saya barusan dengar tuh, ternyata kalau kita memberikan sesuatu, ya, membayar SPP atau membayar infak bulanan, itu ternyata malah justru membuka rezeki kita. Dan di sana Pak Kiai itu mengatakan apa? Kalau itu adalah untuk pendidikan agama, walaupun cuma sekedar, ya nggak boleh bilang walaupun sekedar. Itu pengajian TPA itu luar biasa karena sebenarnya untuk anak ke depan. Pengajian walaupun cuma abatan seperti itu luar biasa. Namanya sejak awal tuh harus yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, seperti itulah perjuangan kita. Kan kalau dulu para pahlawan berjuangnya dengan perang. Perjuangan kita seperti itu. Anak-anak pun juga kita beri motivasi. Kita ambil hati mereka dengan cara terbaiknya supaya mereka bisa belajar dengan baik. Mungkin ada yang di pesantren, ada yang di sekolah. Kadang ada rasa malas, godaan pasti ada aja bagi anak. Orang tua pun juga ada. Ya kadang tadi kita bicara keuangan, merdeka dari hutang ya Bu. Karena seperti itu kehidupan. Makanya sesungguhnya kehidupan di dunia ini untuk atau bagi orang yang beriman sebenarnya adalah ujian. Di dunia ini kita hidup di sini nih, sekarang ini adalah sebenarnya ujian. Kita hidup di dunia adalah diuji aja setiap hari ujian. Makanya ketika orang beriman, orang beriman, orang baik, ketika wafat judulnya apa? Pulang ke rahmat. Karena sesungguhnya di sanalah tempat yang abadi. Seperti itu. Maka semoga Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan perjalanan di dunia ini yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan ujian. Berbuat baik juga banyak. Berbakti kepada bangsa. Ada yang punya ilmu bakti. Bunda Karlina alhamdulillah diberikan ilmu yang luar biasa, berbakti di kampus. Mengabdi juga termasuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
kita berbakti tadi, berbuat baik, menjadi pribadi yang baik, jujur. Anak-anak kita juga kita ajarkan seperti itu, akhlak-akhlak, adab-adab yang baik. Nah, pengabdian kita kepada bangsa ini ya tadi mungkin menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu kalau bulan Agustus pasang bendera. Ya itu kita sebagai makhluk sosial, kita bersosial, ya kita pasang bendera. Karena memang peraturan dari Pak RT begitu. Awal Agustus bagi para warga silahkan pasang bendera. Nanti akhir Agustus hari ini, sore ini tadi saya juga di jalan lihat banyak pada nyopotin bendera. Kau udah pada copotin, besok udah masuk September, 1 September. Seperti itu. Ya bisa jadi. Hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sunnah juga bisa terjadi. Ya. Jadi kita untuk pasang bendera. Ada yang nggak mau pasang bendera? Alasannya apa? Kalau nggak punya ya, kita mungkin belum beli kali. Tapi kalau sudah anti dengan, ada juga yang ada anti NKRI. Pasang bendera. Itu pembahasan hormat kepada bendera, pasang bendera. Itu sebenarnya udah ada pembahasannya dan itu sudah selesai. Ya, boleh hormat dan harus bahkan. Karena tadi kalau kita hubbul watan seperti itu. Nah, ada juga tuh yang perusak. Hati-hati juga. Nah, katanya sekarang ada bangsa, mungkin dari politik ya, ada dilihat dari sudut politik.